Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman syarafana biwasilatil Mustafa. Salatuhu wa salamuhu ala habibihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil mahbub al-aliyil qadir al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang sangat saya banggakan seluruh keluarga besar Jamiah Rutin Manaqib Jasmine setiap minggu ketiga dalam lingkungan Sahabati Fatayat dan Muslimat anak cabang Sawahan, serta seluruh pemirsa yang ada di rumah dan seluruh jamaah-jamaah yang ikut serta mengikuti pengajian rutin manaqib setiap minggu ketiga. Mari selama kita mengikuti pengajian ini atau rutin manaqib ini dengan mengawali membaca Alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah dan kesempatan serta keistiqomahan kita dalam melaksanakan rutin ini. Semoga rutin ini benar-benar sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Selanjutnya pada kesempatan ini adalah melanjutkan pembahasan sampai pada bab ke-6, ya, bab ke-6, karena bab ke-6 ini sangat panjang sekali pembahasannya, maka kita bagi menjadi 6A dan 6B. Pada pembahasan ini menjelaskan bahwasannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan satu nasihat: la takhtar jalban na'ma'i wa la daf'al balwa fa innan na'ma'a wasilatun ilaika bil kismati stajlabtaha amlah. Janganlah kamu sekali-kali meminta untuk mendapatkan kenikmatan, dan juga jangan sekali-kali kamu itu menolak untuk mendapatkan ujian. Itu namanya gak sportif. Kalau waktunya enak, gak mau gak enak. Padahal itu sudah menjadi sunnatullah. Manusia ini hidup seenak-enaknya pasti tidak enak. Suatu saat merasakan tidak enak. Setidak-enaknya pasti Allah juga akan memberikan kenikmatan. Orang itu keluar keringatnya karena terlalu capek. Bekerja keluar keringatnya capek itu betul necong, tapi akan menjadi enak begitu keringat itu terkena sepoi-poi angin, ya Pak enggak? Akhirnya menjadi enak. Lah hidup itu terus bergulir seperti itu, enak tidak enak, enak tidak enak. Kenapa kita tidak diperbolehkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk meminta kenikmatan dan menolak ujian? Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismati stajlabtaha amlah. Karena sesungguhnya kenikmatan dan ujian itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah ditentukan oleh Allah di zaman ajal. Kita minta, kita tidak meminta, Allah pun akan memberi kenikmatan. Kita minta ataupun kita menolak ujian, Allah pun pada saatnya akan memberikan ujian. Jadi ujian itu pasti datang, kenikmatan itu pasti datang. Sesuai apa? Ma yasha'u, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terus kita bagaimana? Masa orang muka kepingin oleh nikmat? Normalnya orang itu lewat diuji, jalur dan mari ujian. Kalau menurut versinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pasti semuanya tidak ada akhirnya. Kenikmatan itu adalah fana, ujian pun adalah fana.
Kenikmatan itu nanti juga ada berhentinya saat kita menerima ujian. Ujian itu juga ada berhentinya pada saat kita itu menerima kenikmatan. Apa yang kita lakukan pada saat kita menerima kenikmatan? Fashtagil bidzikri wasyukur. Kita cukup dengan ingat kepada Allah dan banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat kita menerima kenikmatan dari Allah, nikmat itu kan wujudnya banyak. Bisa tidur, istirahat, enak, itu termasuk nikmat. Orang nggak bisa tidur aja sampai beli obat tidur. Percaya nggak benar? Pak, saya ini 2 hari nggak bisa tidur, Pak. Padahal mata saya itu sudah capek, tidur nggak bisa, Pak. Oh, ibu ini berarti mulai stres. Kalau bahasa halusnya stres. Kira-kira ibu punya pikiran banyak. Apa yang perlu dipikir? Kosongkan. Jangan terlalu dipikir. Karena nanti kalau terlalu dipikir efeknya ya begini. Kalau tidak kuat akhirnya tidak bisa tidur. Ya lah muak. Wah yang bayar SPP kan kalau duit. Bisa apa kok gabalkan gatal. Gara-gara nggak punya uang itu loh. Bisa badan itu terasa gatal semuanya, gak punya uang. Oh, karena itu nikmat tidur sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan, kalau hilang rasanya itu sudah diambil nikmatnya oleh Allah. Loh, kita itu bisa merasakan manis, asin, getir, pahit, itu alhamdulillah. Makanya kok jenengan itu dahar, dadak setengah-tengah makan itu ada terasa pahit. Jangan mencetak, pahitnya kok enak dulu gitu. Gak sampai berbilang, alhamdulillah masih bisa merasakan bedanya pahit dengan manis, asin dengan gurih. Podo aja sebenarnya. Asam. Ini juga harus alhamdulillah. Andaikan kita nggak bisa merasakan, jenengan dijak makan bersama, alhamdulillah panganan pedes amblas, pahit amblas, kecut amblas, alhamdulillah duwe kanca kok buta ijo sembarang amblas. Kebersihan anggota fatu minal iman. Tahu-tahu sakit. Karena apa? Makan pedes, nggak tahu rasanya pedes, tapi perut yang bisa merasakan, nggak menerima ini kesehatannya, tahu-tahu sakit, dibawa ke dokter. Ibu banyak makan pedes, enggak. Padahal lombok itu lekor sabutan. Karena apa? Nggak bisa merasakan. Makanya kita pada saat menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fashtagil bidzikri, yang banyak zikir pada Allah. Alhamdulillah ala kulli ni'amillah, alhamdulillah ala kulli ni'amillah. Alhamdulillah ya Allah atas segala nikmat yang Engkau berikan. Setelah itu alhamdulillah ini mampu masuk ke dalam jiwa kita sehingga hati kita pun tergerak. Tidak cukup hanya melafazkan alhamdulillah, tapi perwujudan alhamdulillah itu tadi tambah semangat ibadah, tambah semangat mendekatkan diri kepada Allah, memilih ladang-ladang kebaikan yang begitu banyaknya. Kita ini kan disiapi Allah ladang banyak sekali. Loh, tak kasih sawah, garapan kalau ingin panen. Apa saja sih sawahnya? Ada baca Quran, itu termasuk sawah kita. Apalagi sawahnya pikir, saya nggak bisa ngaji Quran karena dulu itu waktu kecil gak ikut TPQ, repot karena bantu ibu saya kerja. Ayah saya sudah meninggal dunia, ibu saya anaknya banyak, saya punya adik 7, jadi ngomong adik. Jadi saya nggak kober ngaji nih, ambil ladang yang lainnya, zikir yang banyak. Pilih di antara zikir yang panjenengan bisa. Istighfar, apa sholawat, apa membaca tasbih, apa hamdalah, apa basmalah, semua kalimat thayyibah, tidak ada yang mulghah, semuanya mempunyai fadilah masing-masing. Ladang apa lagi? Saya kalau zikir itu masya Allah, mesti kalau sudah pegang tasbih mata itu kok bisa ngantuk. Kira-kira ladang apa lagi?
sodako. Sodako apa yang bisa sampean berikan? Terus saya ini termasuk orang paling fakir. Mau memberi itu saya kepingin, tapi yang saya beri itu uang mana, apa? Sodako itu banyak rupanya, tidak hanya berupa materi. Jasa pun bisa menjadi sodako. Kalau kita tidak bisa memberi, mengisi kotak, maka panjenengan bisa menyapu musolanya. Kalau tidak bisa mengisi kotaknya musola. Kalau hari ini tidak bisa mengisi kotaknya juga, jenengan bisa memberikan jasa yang lainnya. Menyiapkan mejanya, menyiapkan karpetnya. Banyak sekali ladang-ladang yang bisa kita tanam. Saya nggak punya jasa sama sekali. Paling tidak tampakkan aura kebersamaanmu, auramu yang baik kepada orang lain. Jangan mecut. Oh gak enak karo anake kok sembilan nek dicucu. Berangkat jam kiamat akipan. Mbak, saya waktunya baca Pak, duduk di depan sekolah. Katanya temannya, ya Allah, setan mau makatut bermutu. Wis boleh diwaca manake Pak, setan ya cetak. Paling enggak kita itu harus bisa memberikan aura-aura yang bersahabat, yang enak, yang teduh dilihat oleh temannya. Alhamdulillah ketemu lagi Mbak, akad ketiga, kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Wis mandek kok diterus nongko, nek diterus ambil larah. Belarah. Ya Allah. Ini namanya juga ladang soda. Mengikuti rutin manakib seperti ini pun juga akan menjadi ladang kebaikan. Makanya ladang sebegitu banyaknya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita memilih. Sekaya-kaya orang adalah orang yang mau menanam semua ladangnya, dan semua ladang itu nanti akan ditunainya, diterimanya pahalanya, dan akan kembali kepada kita semuanya. Ladang sholat, ladang puasa, ladang zakat, ladang sodako, ladang baca Quran, ladang zikir, ladang sholat sunnah, ladang membersihkan hatinya, ladang menjaga mulutnya, dan seterusnya. Jenengan isu kabeh sing duwe ladang-ladang kabeh, cuma ladang kita nggak pernah kita tanam. Ladang kita jarang kita tanam. Mulai sekarang kita tanami semua ladang kita. Semoga menjadi ladang yang tumbuh subur, dan semua ladang ini akan menuai. Allahumma amin. Yang kedua yaitu ujian. Ujian itu pun pasti datang. Kita mau tidak mau pasti diuji. Bukan karena orang jelek saja dia akan diuji, masih orang baik pun akan diuji. Itu sudah menjadi janji Allah. Ada orang diuji, terus kita bicara cari melakukan yang lain, uji terus Gusti Allah Subhanallah kalau api odil. Allah sampun dawuh, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Jadi jangan mengira orang diuji itu karena jelek. Diuji, memang kelakuannya jelek, dia nggak ada bagusnya, diuji sama Allah. Kayak uji-uji itu. Tidak. Justru ujian itu akan menunjukkan kepada kita kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku uji keimananmu kepadaku. Tak uji bentuk apa? Minal khauf, merasa resah, gelisah. Jualan, ada temannya jualan, takut nanti nang aku pesaing rek gak payu.
Tapi kalau kita ini iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan semakin yakin rezeki semuanya sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun bedaknya jejer, bentuk jualannya sama-sama jualan bajunya, tapi kalau orangnya, temannya yang jual baju kok pamit, dek tunggu no bajuku dulu ya, aku tak metu dulu engkau konena untung sama yang ya beres. Orang baik begitu bener, orang datang dia itu menawarkan bajunya, nggak ada yang mau beli, malah tanya bajunya teman-teman yang ini berapa, sama orang baik, oh ini segini, ini segini. Kadang-kadang ada orang jualan ini berapa, orangnya nggak ada, padahal sudah diamanati ya, nggak tahu. Kadang-kadang tanya, Bu, ada jilbab gini, ada, tapi saya cari merah Fanta, oh nggak ada yang hijau. Gimana Bu, ada orang jual jilbab? Nggak tahu Mbak, saya itu di sini terus, nggak kemana-mana. Itu teori apa ini, berdagang apa teorinya orang yang nggak baik hati. Oh justru Kanjeng Nabi itu waktu berdagang itu akhlakul karimnya luar biasa. Kalau jualan tuh Nabi Muhammad SAW nggak pernah bohong. Andaikan kok ada orang tanya di mana ada jual seperti ini, saya kepingin tapi warnanya nggak cocok, oh di sana. Loh, oh tadi kok malah menunjukkan apa? Menunjukkan baiknya akhlak. Kadang-kadang ada orang yang bilang, dasar Mbak beli di toko sebelah berapa? 75 digodet, aku wani saya tebak. Gak boleh bahannya tipis. Oh dong, sampai kayak gegelaran nih, kayak enak, jalan-jalan. Saya kepikir kok dulu Mbak, kualitasnya ternyata nggak sama. Orang jualan itu masya Allah hati-hati. Di situ itu harus jujur, bener-bener jujur. Jangan hanya mengejar laku dan laba, tapi kejarlah juga kejujuran itu akan membawa keberkahan. Nah ini minal khofi, akhirnya takut persaingan dalam perjualan. Yang menyebabkan takut itulah yang akan mengukur tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajur dan lapar karena fakir, lapar karena tidak mampu. Apakah lapar kamu ini akan menurunkan keimananmu? Apa justru lapar kamu itu semakin mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Allah nih, kula niki bisa jane kepingin Jumatan ben dinten. Lo ya gak oleh Pak, nek Jumatan ben dino ya seminggu bisa. Sama Jumatan ben dino kiamat Pak. Nggih maksud kula niku setiap kali waktunya Jumatan saya itu bisa Jumatan. Tapi bagaimana lagi tuntutan ekonomi? Jadi saya nggak bisa Jumatan. Saya nunggu di sini dagang, nggak ada tuntutan ekonomi itu. Selagi kita mau beribadah, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan. Artinya apa? Lurus dalam menjalankan ibadah. Meskipun sempit ekonomi kita, tapi kalau kita memperhatikan apa yang namanya ibadah perintah Allah, insya Allah Allah pun akan lebih memperhatikan kepada kebutuhan kita. Allahumma amin. Walasim minal amwali, tiba-tiba hartanya adalah dikurangi sama Allah. Kaya raya habis kaya Bu, mentereng. Kalau jamiah manakipan aja cincinnya 4, kiri 2, kanan 2. Kalau mau merapikan jilbab mesti gini, terus kecantol jilbabnya tolong ini loh permatannya. Padahal gak nyantol sih, cantol maaf tolong loh Pak, kan soalnya baru jadi masih belum ya ini Masya Allah, brosnya saja emas. Orang dulu itu brosnya emas loh, mbak kita ini pakai kemeja itu brosnya emas. Alhamdulillah, percaya orang biar saiki pakai emas, tangi tambah dari sini pakai emas, kaya raya. Pada saat dia di atas diuji sama Allah, seperti Nabi Ayub alaihissalam diprotes sama setan. Ya Allah, pantas Nabi Ayub itu menjadi orang yang beriman, cinta kepada Engkau. Siapa
engkau berikan anak yang soleh-solehah, rumahnya tumpuk-tumpuk, sawahnya hektar-hektar, siapa yang gak mau beriman kepada engkau? Coba ya Allah, uji ayo sampai habis kekayaannya. Ini juga akan ngetes tingkat keimanannya kepada kita semua. Setelah kaya, naik mobil, mobilnya pakai Alphard, ya Allah, begitu ekonominya jatuh, saya itu dodol apukat. Jualan apukat. Ini kalau orang kan don, biasanya memberi, sekarang diberi. Biasanya duduk di atas Alphard, dibuka jendelanya. Aduh ya, saya nggak bisa sampai selesai, maaf, soalnya saya ada ketemuan Zoom. Sampai ini ketik-ketik sendiri, sampai ndawet, sampai belum. Ternyata sekarang naiknya becak. Ada yang pak becak, buat tepat pelan-pelan. Oh, banter-banter naik oleh dok maneh. Oh, poring ini jalan nih. Masya Allah, ini juga akan menjadi ujian. Ternyata setelah kaya begitu luar biasanya, diuji gak punya uang, dia pun tetap imannya kepada Allah. Ya Allah Gusti, beri saya kekuatan. Doanya adalah beri saya kekuatan. Jangan doa ya Allah, udah mantap menghadapi Gusti dan tak kenal. Jadi ini katanya Syekh Abdul Qadir adalah washtahil bisobri, sibukkan dengan kesabaran. Jangan wadaf al-bawa, jangan menolak ujian, terima dengan sabar. Doanya minta, ya Allah, kalau ini memang ketentuan Engkau ya Allah, beri saya kekuatan. Kalau Allah yang sudah memberi kekuatan, maka siapapun yang tidak mampu untuk menerima ujian itu, tapi Allah yang memberikan kekuatan, kita yang menjalankannya akan terasa ringan. Allahumma amin. Nah kalau diuji, alhamdulillah waya ujian ini, jaluk kekuatan kepada Allah. Waktunya kaya, kok disuduh dunia, tetap sabar. Ini untuk menguji tingkat keimanan kita. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat. Kadang-kadang berkurang hartanya, bisa jadi berkurang wal anfusinya, dari keluarga kita ada yang meninggalkan kita. Coba ujian di tengah-tengah pandemi kemarin, ada orang itu, orang tuanya meninggal, ibu ayahnya meninggal, tinggal anaknya yang hidup. Ada yang suaminya meninggal, istrinya hidup, anaknya banyak. Ada yang istrinya meninggal, suaminya masih hidup, anaknya banyak, alhamdulillah menikah lagi. Ya, diuji sama Allah. Semuanya dijalankan dengan sabar. Karena apa? Kesabaran itu pun akan menjadikan kekuatan bagi kita menerima ujian. Sebagaimana yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di situ dijelaskan, di sini ada hadisnya. Nabi Muhammad mungkin Waqala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, idza talaitu abdi bibala'in fasabara wa lam yashkuni ila awadihi abdaltuhu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi. Fa'idha abra'tuhu wala dhanba lahu wa in tawaffaituhu fa'ila rahmati. Artinya apa? Di sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadis kutsinya, Allah itu dawuh, kalau Allah itu telah menguji, kalau saya itu telah menguji hambaku, dan hambaku tadi sabar terhadap apa yang diterima tersebut, dan kemudian dia tidak merasa apa nih ya, gelo,
atau sambat, ya tidak sambat, maka dengan ujian tersebut fadilahnya apa? Allah akan mengganti darahnya dengan darah yang baru, mengganti dagingnya dengan daging yang baru, diganti dengan daging dan darah yang lebih baik dari darahnya kemarin. Dan kalau dia itu bebas dari ujian tersebut, lulus ujian, ya lulus ujian, jadi dia tidak bersolo, tidak balak-balik apa itu sambat dan seterusnya, maka apa fadilahnya? Wala dan balahu, dia termasuk orang yang tidak mempunyai dosa, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi andaikan dia itu diuji sampai dia itu meninggal dunia, misalkan ujiannya berupa sakit, meninggal dunia, maka di sini dijelaskan wa in tawafaituhu fa ila rahmati. Andaikan dia itu saya uji dan terus meninggal dunia, maka dia mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dikira ujian itu tidak enak. Ujian itu ternyata enak. Kalau kemarin darah-darah kita itu darah termasuk kotor, daging-daging termasuk kotor, diajak ngaji sulit, dikasih nasihat yang bengok, disuruh sodako yang mencibir, disuruh diam jangan banyak bersolo ya sambat. Begitu Allah akhirnya memberikan ujian itu dilakuinya dengan sabar, maka Allah akan mengganti daging-daging yang jelek, darah-darah yang jelek itu menjadi daging dan darah yang bagus, sehingga dengan daging dan darah yang bagus itu orang tersebut menjadi orang yang mudah menerima kebaikan. Diajak ngaji, oke. Diajak tadarusul Quran, tidak repot. Diajak manakipan, ringan. Diajak sodako, lebih dulu mendahului yang lainnya. Jadi orang yang mudah untuk berbuat kebaikan, maka dia termasuk orang yang lulus ujian. Kalau dia orang yang lulus ujian, apa yang menjadi khilafnya, salahnya, ladan balahu, tidak ada dosa baginya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kok di tengah-tengah ujian belum ada kesembuhan, bablas alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia pun menerima sakit itu dalam keadaan sabar, nggak meraung-raung, tidak bengok-bengok. Tetapi Allah menjadikan sakit itu jalan menuju dia meninggal dunia. Fa'ila rahmati, maka dia akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus berbesar hati manakala kita menjalankan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alternatif apapun ujian itu mesti endingnya bagus, asalkan kita menerima ujian dengan sabar. Keyakinan inilah yang akan menjadikan kita kuat untuk menerima ujian. Aku diuji gak duwe, sabar, mesti endingnya bagus. Aku diuji tiba-tiba orang membenciku, gak jelas perkaranya, sabar, mesti endingnya bagus. Mesti endingnya bagus. Pokoknya sabar. Nah, sabar itu paling abot kalau tidak disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya bagi orang yang beriman, dengan ujian itu akan menjadi ringan karena yakin terus. Iman itu kan percaya, yakin betul ujian ini pasti akan ada buahnya. Fabasyiris sabirin, Allah akan memberikan bebunga kebahagiaan bagi siapa? As-sabirina, orang-orang yang berbuat sabar semuanya. Allahumma amin. Selanjutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan fatwa, kalau kamu kepingin usul mujalasah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat kepada Allah, mujalasah kepada Allah, makrifat kepada Allah, usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kunci utama adalah bersihkan hatimu terlebih dahulu. Jangan merasa kamu orang yang sudah alim, jangan merasa kamu orang yang sudah banyak amalnya, jangan merasa kamu itu orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah awal kesombongan. Dan orang yang sombong itu pasti akan jatuh. Orang yang sombong itu akan mudah dijatuhkan oleh setan.
Makanya bersihkan dulu hatimu kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita kepingin mujalasah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali kita merasa jadi wong apik. Kalau aku bikinan mana kita baju putih-putih, kalau musim yang kak budang, kak bersih belas. Awas, katanya setan. Kena ini. Gampang orang seperti ini. Nanti akhirnya niatnya nggak lillahi ta'ala, nggak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi mereka yang tidak berangkat manakipan, mereka juga ibadah dalam bentuk lain. Maka kita jangan gampang-gampang mudah-mudah mengatakan orang yang nggak ikut ngaji selek. Tidak, karena seperti tadi bentuknya ibadah itu banyak. Mau ambil yang mana? Mau ambil ngaji, mau ambil zikir, mau ambil sedekah, mau ambil ngersam mulut, nggak bicara jelek, mau ambil apa? Memberikan perhatian kepada anak, merhatikan keluarga, ini juga ibadah. Apalagi sudah ngaji, merhatikan keluarga, jadi ngikut manakipan, saanake digowo, lengkap, double. Sudah gitu sama ngejak anaknya garap PR, tambah mantap, tidak hanya mantap, tambah mantap ya. Ini nama double. Mantap, ini namanya Masya Allah, bisa mengarungi kebaikan sebanyak-banyaknya dalam satu tempo. Lah, makanya kita semua juga begitu. Hilangkan juga kesombongan kita, hilangkan ngerasa baik kita. Sama-sama kita di sini mujalasah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nol ibarat gelas kosong. Sama-sama belajarnya, sama-sama menjadi orang yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih kecuali kita semuanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau kamu belum bersih, masih ada hal yang pernah kau lakukan, entah kemaksiatan, bentuknya macam-macam, maka bersihkan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Bertobat dan istighfar yang banyak, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pernah kodok sampai saat golong ditemponi, mungkin dulu pernah hutang puasa, kemaksiatan itu kan banyak. Mungkin hati kita pernah banyak nuntut kepada Allah, ya Allah saya sudah begini, kenapa tidak begitu? Ya Allah padahal saya sudah begini, kenapa kok tidak begitu? Kenapa dia begitu tapi begini? Kenapa begini tapi saya begitu? Akeh tuntutannya kepada Allah. Karena kita merasa koyok-koyok mesti ibadah akeh tapi kok gak oleh akeh. Kita yang seperti itu ya. Itu merasa kita merasa baik berarti. Nah itu justru yang jelek. Karena sesungguhnya apa? Sesungguhnya kita ini loh bisa sujud ibadah kepada Allah. Itu luar biasa, sudah termasuk kenikmatan. Terus sudah ada yang jaluk untungi ibadah, tapi kita bisa ibadah kepada Allah itu sudah kenikmatan. Kita kan enggak hitung-hitungan sampai Gusti Allah, padahal Allah itu tidak pernah hitung-hitungan kepada kita. Bismillah mau soal ping 100 mak jalin gampang rezeki. Jadi baca itu wis jaluk ada upah, ada upah. Iya fadilahnya itu, fadilahnya kalau sholawat itu ping 1000, selamat dunia dan akhirat. Nah kok aku itu rasa kejedeng ya. Nah ini kan makanya gak lillahi ta'ala. Makanya apapun yang kita lakukan itu lillahi ta'ala. Fadilahnya wis laku sekali sampai jalur. Seperti bayang itu loh, bayang tempat tidur, ada longannya, ada kolong itu gak sampai minta, mesti ada. Kalau sampai sudah bikin bayang, kolong itu mesti ada, nggak usah diharapkan. Kalau kita itu sudah mendekatkan diri sama Allah, zikir sama Allah, sudah fa'inti qoribun, saya itu dekat sama kamu. Dan Allah itu pasti harus dekat kepada kita. Apa sih sampai disampaikan itu mesti akan diijabahi sama Allah. Kalau sampai ya Allah, bongok. Nah, aku ini lebih dekat dari urat nadimu. Kau pengen kalau bahkan dan ya Allah yang paling selamat dunia kan tak kei, selamat dunia akhirat. Ya Allah jangan ridhoi pulau ya Allah tak ridhani. Orang itu kalau sudah diridhoi, dunia dalam genggaman. Iya bangga. Sampai ridho sama anak jenengan, dunia dalam genggaman.
sepintas tak ridha, artinya sudah ridha. Apa yang diinginkan itu terus kabulkan. Kita juga begitu, beribadah kepada Allah. Wes aja jaga fadilah dhisik. Tapi apa? Ketenangan hati kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lowongan, fadilah, keutamaan itu wis otomatis nanti kita dapatkan. Dari baca sholawat, ikut manakipan, baca istighfar, ini lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadilahnya, pahalanya, dan kehebatannya sudah nanti akan keluar sendiri. Allahumma amin. Makanya kok ada orang yang kepingin mujalasah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, caranya dimulai banyak-banyak meminta maaf kepada Allah, banyak beristighfar, banyak-banyak kita ini mawas diri. Dan kalau kita ini kok tidak menyadari ada banyak kesalahan yang kita lakukan, maka Allah pun akan memberikan peringatan berupa apa? Macam-macam. Peringatannya bukan untuk apa-apa, karena cinta kasihnya Allah untuk menghilangkan khilaf dosa tersebut menjadi hilang dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu dan sahabat semuanya yang dicintai oleh Allah, Allahumma amin. Semoga kita selalu bisa memberikan yang terbaik untuk diri kita di dunia maupun di akhirat, dengan cara selalu berintrospeksi, selalu meminta maaf kepada Allah, selalu kita mendekatkan diri kepada Allah. Dimulai dari tidak pernah merasa menjadi orang yang hebat, tidak pernah merasa menjadi orang yang sudah baik, tidak pernah merasa menjadi orang yang alim, tapi terus kita selalu minta hidayah, perlindungan, maunah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak menjadikan kita besar kepala, tidak menjadikan kita takabur, tapi justru menjadikan kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian bab 6a, insya Allah bulan depan kita akan lanjutkan di bab 6b. Semoga kita diberi sehat walafiat, ada umur, sehingga kita bisa menjalasah bersama kembali. Ala hadinya wa kullinya dan sholihah bijahi Rasulullah biwasilati sya'abdul qadir jayani wa nillah biridha illahi ta'ala bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Allahumma shrah sudurana wastur 'uyubana waghfir dhunubana wa amin khawfana wa ruddana ila ahlina min hurbatina salimina ghanimina ghaira khazaya wa la maqtulin. Allahumma khtim lana bis-shalihati a'malina waj'alna min ibadika as-salihin min alladhina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma barik fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma hassin lana ya Allah, hassin maqasidana, hassin maqasid ad-dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana wa sahhil alaina kullal asir bijahil basir. Sallimna fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was salamata fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bijahi Rasulullah biwasilati sya'abdul qadir jayani wa nillah biridha ilahi ta'ala bibarakatil Fatihah. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.